Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pagi ini dengan tema berserah atau pasrah. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dahulu, saudara-saudara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan bahwa setiap hari Engkau selalu memberikan kepada kami hari yang baru, berkat yang baru. Ya Bapak, Engkau selalu menyertai kami dalam kondisi pandemi apapun juga Tuhan. Tidak ada yang dapat menjamah kami karena darah-Mu membungkus tubuh kami ya Tuhan. Tuhan, kali ini kita akan belajar tentang berserah Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah semuanya itu sebagai saluran hayat Tuhan meluap dan sampai kepada penonton atau pendengar video ini. Dan disitulah Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus mulai menggarap jiwanya, menggarap rohnya, sehingga di akhir program ini, program renungan pagi ini Tuhan, mereka dapat meninggalkan hidup yang berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dan mari saudara-saudara yang ingin diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, berserah itu beda dengan pasrah. Mari kita pelajari satu persatu. Ada dua macam rejoices atau sukacita, yaitu yang pertama adalah inward joy, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sukacita di dalam hati, yaitu ketika kita mengenal Allah, berserah pada kehendak dan rancangan Allah. Dan inward joy ini dapat mengusir semua ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidup ini akan selalu damai sejahtera. Saudara-saudara, mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, dari membaca Alkitab, karena disitulah Allah mengenalkan dirinya. Seperti kalau saya tidak mengatakan nama saya Hizkia, maka saudara juga tidak tahu akan nama saya. Di dalam Alkitab semua ada janji, ada peraturan, ada kutuk, semua bagi kehidupan untuk siapa saja, dan itu tidak pernah lekang dimakan masa, saudara-saudara. Anytime, dari dulu sampai sekarang masih tetap berlaku, saudara-saudara. Lah, berserah pada kehendak Allah nanti akan saya jelaskan, ya. Dan demikian juga ketika kita mempunyai sukacita ini, ketika kita mempunyai berserah, rasa berserah, maka ketakutan, kekhawatiran tidak akan ada dalam hidup kita lagi, saudara-saudara. Kita akan selalu hidup damai sejahtera, penuh sukacita. Yang kedua adalah happiness atau bahagia. Ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kita bahagia ketika kita tidak kekurangan sesuatu, ketika kita sehat, ketika keluarga kita baik-baik saja, pekerjaan lancar, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengalami masalah di keluarga kita, ya, atau juga mungkin anak-anak kita, atau pekerjaan kita, atau masalah keuangan dan sebagainya, maka kita tidak merasa bahagia lagi, saudara-saudara. Nah, sekarang apakah bedanya antara pasrah dan berserah? Pasrah itu adalah menyerah, angkat tangan, sudah angkat tangan, sudah nggak bisa apa-apa lagi, tidak berbuat apa-apa, dan mempunyai pikiran negatif atau pesimis. Orang pasrah itu sudah kehilangan harapan, sehingga mungkin muncul niat untuk bunuh diri dan sebagainya. Sedangkan berserah itu adalah hidup dengan iman pada Tuhan, yaitu turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kemudian percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan kehendak Tuhan. Orang berserah juga berpikiran positif atau optimis, dan mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Nah, faktor penyebab tidak dapat berserah total adalah yang pertama, pikiran.
Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, kekhawatiran. Dan akhirnya apa? Keterikatan. Yang pertama, pikiran. Pikiran adalah pertahanan yang diserang oleh iblis. Lewat pikiran akan timbul keinginan. Iblis menyerang Hawa lewat penglihatan dahulu, yaitu panca indera tubuh, yang kemudian menimbulkan emosi dan masuk ke dalam pikirannya karena buah itu baik untuk dimakan, memberikan pengetahuan, sehingga tekadnya timbul, yaitu diambil dan dimakannya buah larangan itu. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, orang yang pintar, educated, hidup dengan logika, biasanya sulit untuk percaya kepada Tuhan. Nah, apakah arti kata bersandar? Bersandar yaitu bersangga atau bertumpu atau bertopang. Jika kita bersandar ke dinding seperti ini misalnya, ya, maka dinding ini merupakan tumpuan seluruh berat badan saya. Dan jika dinding ini rubuh, maka saya juga akan ikut jatuh ke belakang. Demikian juga ketika kita bersandar pada gedek, ya, atau sesuatu yang tidak kuat untuk menumpu berat badan kita, maka kita akan jatuh ke belakang, saudara. Itulah juga yang akan terjadi jika kita bersandar pada pengertian kita. Karena banyak kelemahan, keterbatasan, kekurangan, dan ketidaktahuan yang ada dalam pikiran dan pengertian kita. Tetapi jika kita bersandar kepada Allah, maka kita bergantung sepenuhnya kepada rancangannya yang bukan rancangan kejahatan, melainkan rancangan damai sejahtera oleh Roh Kudus untuk hari depan yang baik, akan senantiasa menyertai kita. Dan selain pikiran sadar, ada juga pikiran bawah sadar, yaitu yang mengendalikan semua perilaku kita yang tidak memerlukan pemikiran, tetapi yang otomatis, yang spontan. Dan pikiran tidak sadar ini lebih besar daripada pikiran sadar kita, saudara. Misalkan ketika kita bangun tidur, maka kita tidak akan menyadari atau mengingat kaki mana yang akan menginjakkan ke lantai terlebih dahulu. Jadi karena kebiasaan, sehingga tidak kita sadari atau kita pikirkan. Atau ketika kita mengemudikan mobil dan akan menabrak sesuatu, maka secara otomatis kaki akan menginjak rem. Nah, menggunakan pikiran sadar adalah ketika kita mengemudikan mobil, maka harus dengan kecepatan normal atau mencari alamat dengan berbelok ke kiri atau ke kanan. Jadi, pikiran bawah sadar menunjukkan bahwa pikiran sadar tidak menyadari apa yang dilakukan atau diproses dalam pikiran yang satunya lagi, yaitu pikiran bawah sadar tersebut. Nah, untuk meningkatkan kesadaran pada pikiran bawah sadar, kita dapat melakukan meditasi atau berdoa. Seperti yang saya lakukan selama 20 tahun mengalami kegagalan baik dalam karir maupun bisnis, karena saya bersandar kepada pikiran dan kekuatan sendiri, bukan kepada Tuhan. Karena saya merasa pandai, ulet, mental baja, tahan banting, dan banyak karunia talenta dan sebagainya. Saudara-saudara, manusia sekuat apapun pada akhirnya membutuhkan tempat untuk bersandar, dan hanya Tuhanlah jawaban yang sempurna. Di Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita akan bingung ketika sampai di persimpangan jalan yang kita tidak ketahui masing-masing arahnya mau kemana. Begitu juga jika kita tersesat, kita akan tanya kepada orang kemana jalan yang akan kita cari.
Nah, inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus yang memimpin hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak bingung ketika di persimpangan jalan. Dia akan menunjukkan jalan itu kepada kita, saudara-saudara. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan akan menimbulkan ambisi untuk menduduki jabatan, kaya raya, seks, mencari pelarian semu seperti mabuk-mabukan, judi, narkoba, dan sebagainya. Termasuk juga mencari kenikmatan duniawi, gagasan atau idealisme, cara pandang teori, pendapat dan kepercayaan. Begitu juga timbulnya egoisme dalam diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa keinginan adalah buah dari pikiran yang menginginkan sesuatu. Menurut Buddha, taha atau nafsu, keinginanlah yang menyebabkan terjadinya penderitaan. Oleh karena itu, terlihat para biksu yang hanya memakai jubah, rambutnya gundul, tidak makan daging, hidup yang sederhana, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kekhawatiran. Khawatir atau cemas, gelisah, rasa yang tidak nyaman, memikirkan suatu hal yang belum diketahui secara pasti atau karena masalah-masalah. Akibat dari kekhawatiran adalah diproduksinya hormon kortisol atau noradrenalin, sehingga denyut jantung bertambah cepat, nafas sesak, dan kulit akan berkeringat dan pucat. Itulah sebabnya orang yang khawatir mengalami diare, bahkan yang paling buruk akan mengalami serangan jantung, stroke, sampai kanker. Kekhawatiran adalah akibat dari pikiran yang menimbulkan keinginan. Maka jika keinginan tidak terpenuhi, akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan atau kekecewaan. Akar kekhawatiran, yaitu stres dan ketakutan, akan menyebabkan tanaman kehidupan ini akan tumbuh dengan perkawinan yang berantakan, sakit penyakit, kegagalan-kegagalan, serta kemiskinan dan sebagainya. Nah, bagaimanakah kita dapat berserah secara total? Ada 24 ayat dalam Alkitab yang berhubungan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tetapi masalahnya yang utama adalah apakah kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman itu? Kita tahu dan mengerti apa artinya ayat-ayat tersebut, tetapi sulit untuk mempraktekkannya. Bukankah begitu, saudara-saudara? Inilah penyebab utamanya. Misalnya, keterikatan kepada dosa kedagingan atau keterikatan terhadap narkoba. Kita tahu bahwa itu tidak diperbolehkan, tetapi sulit untuk melepaskan kenikmatan daging itu. Ketika kita sudah berkali-kali melakukan, maka sudah tidak ada lagi perasaan berdosa atau penyesalan, karena itu sudah merupakan kebiasaan. Itulah jerat dan ikatan iblis. Satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari ikatan iblis adalah kuasa darah Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu harus dilakukan pelepasan oleh hamba-hamba Tuhan yang kompeten. Karena tidak semua hamba Tuhan dapat melakukan pelepasan dari kutuk, ikatan iblis dan sebagainya. Ya, bagaimana caranya? Itu satu, memuji dan menyembah Tuhan untuk dapat berserah. Inilah yang dilakukan Yosafat ketika dikepung Bani Moab dan Amon yang tidak terhitung jumlahnya berlaksa-laksa. Karena puji-pujian dan sorak-sorai, maka tembok Yeriko runtuh. Karena puji-pujian juga Petrus dibawa malaikat keluar dari penjara. Pintu-pintu penjara Paulus dan Silas terbuka semuanya karena puji-pujian. Saudara-saudara, puji-pujian adalah kemenangan, sedangkan doa adalah peperangan. Itulah bedanya. Dan jika
pujian penyembahan ini kita lakukan secara rutin, yaitu yang terbaik adalah pagi-pagi sehabis bangun tidur. Maka ada kalanya di waktu-waktu tertentu, di luar waktu rutin tersebut, Roh Kudus menggerakkan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, penyembahan harus dilakukan dengan bagian dari roh, yaitu persekutuan. Dan jika dilakukan dengan hati sepenuhnya, maka akan terasa hadirat Tuhan, dan secara tidak sadar kita akan menangis. Ada perbedaan puji-pujian yang dilakukan entertainer, sekalipun itu di gereja dengan nyanyian rohani. Entertainer memuji agar mendapatkan pujian dari jemaat yang hadir. Namun jika pujian penyembahan itu dilakukan untuk membangun mezbah untuk Tuhan, di mana Yesus adalah pendengar satu-satunya, maka asap puji-pujian penyembahan itu akan sampai ke surga, dinikmati oleh Tuhan dan Allah, karena Allah bertahta di atas puji-pujian. Yang kedua adalah mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bagaimanakah kita dapat mengucap syukur ketika sedang mengalami masalah? Mengucap syukur itu gampang ketika hidup kita santai, rileks, nggak ada masalah, semuanya lancar, benar kan? Nah, saya ingat kata-kata ibu saya dulu, nek ngaku ojo ndangak, mengko kesandung kerikil. Kalau berjalan jangan melihat ke atas, nanti kesandung kerikil. Bukan batu yang besar, karena batu besar itu kelihatan, kerikil itu kecil-kecil, saudara. Lah, kata-kata ini berkali-kali diucapkan oleh almarhum ibu saya, sehingga tidak dapat terlupakan dalam kehidupan saya. Berjalan mendongak, artinya kita melihat orang-orang yang hidupnya jauh lebih baik, lebih enak daripada kita, sehingga kita akan merasa iri atau mempunyai keinginan untuk menjadi kaya seperti mereka. Nah, keinginan inilah yang membuat kita memaksakan diri dengan segala cara agar dapat kaya, tanpa menyadari sumber daya yang kita miliki sangat terbatas untuk meraih hidup seperti orang-orang kaya tersebut. Contohnya, kita hanya punya gaji 5 juta, katakan juga 10 juta, tapi ingin punya mobil. Nah, jelas itu tidak realistis dan tidak mungkin dicapai, sehingga malah menghalalkan segala cara seperti korupsi, menipu, mencuri, dan sebagainya. Nah, ketika kita jalan dengan melihat ke bawah, maka itu seolah-olah mata kita melihat kerikil, sehingga kita dapat terhindar dari tersandung dan jatuh. Artinya apa? Kita melihat orang-orang yang hidupnya kurang beruntung daripada kita, malah mereka lebih susah dari kita. Misalnya, mereka yang mencari makan dari tempat-tempat sampah, atau orang yang cacat. Apalagi kalau melihat orang yang cacat ganda, saudara-saudara, di panti-panti itu, saudara, mereka seumur hidupnya hanya tidur, nggak bisa apa-apa, dan hidupnya sepenuhnya tergantung kepada perawat. Kita pasti akan bersyukur, karena sekalipun hidup kita hanya pas-pasan, tetapi kita sehat walafiat. Tidak ada masalah dalam keluarga, anak-anak semuanya diberkati, hidup dalam damai sejahtera, dan sebagainya. Tetapi hidup pas-pasan bukan berarti pas mau beli mobil ada dananya, pas mau keliling dunia ada uangnya. Bukan itu, saudara-saudara. Hidup yang sederhana, apa adanya, itulah pas-pasan. Tapi kita bisa merasakan damai sejahtera. Yang ketiga, percaya dan jangan menggunakan logika. Logika dan sainslah yang tidak dapat mempercayai terjadinya mujizat. Bagaimana mungkin Sarah yang sudah mati haid, umurnya 89 tahun, dapat mengandung dan mempunyai anak Ishak? Sekalipun manusia sudah dapat ke bulan atau ke matahari atau kemanapun juga, teknologi dan sains yang sudah begitu maju, tetapi masih belum dapat menciptakan rumput yang sehari-hari kita injak, saudara.
Mujizat terjadi karena Allah Maha Kuasa, Maha tahu dan Maha segalanya. Dia tahu akan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena itu, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita, asalkan kita mau bersandar, berserah, mengikuti segala perintahnya, dan tergantung kepada Dia sepenuhnya. Seperti anak-anak ayam akan mengikuti kemana saja hidupnya pergi. Apalagi Tuhan Yesus. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, gembala yang baik akan membawa domba-dombanya menuju tempat di padang hijau, cukup minum, saudara. Itulah Tuhan Yesus. Kita adalah dombanya. Tuhan Yesus akan membawa kita kepada padang hijau, rumput yang hijau, ada airnya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketergantungan akan Tuhan sekalipun bukan merupakan contoh yang baik. Misalnya, bagi seorang pecandu narkoba, maka ketergantungannya akan narkoba sangat sulit untuk dihentikan. Demikian juga ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus tidak dapat hilang walaupun kelaparan, menderita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Dia, sekalipun itu maut. Yang keempat adalah melepaskan ikatan. Inilah yang sangat penting untuk dapat berserah secara total 100% kepada Tuhan. Ketakutan di masa pandemi COVID ini sehingga menjadi paranoid, takut keluar dan sebagainya. Keterikatan akan harta benda, keterikatan akan seks, alkohol, judi, narkoba, terikat dengan iblis dan sebagainya. Itulah yang harus kita putuskan, yaitu dengan kuasa kudus sampai ditemui Tuhan Yesus secara pribadi. Merupakan cara untuk melepaskan ikatan dari semuanya di atas. Ikatan duniawi adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah juga yang harus kita lepaskan. Yang kelima, yang terakhir adalah ucapkan kata-kata profetik. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, kata-kata profetik adalah ungkapan iman yang pasti terjadi atas kehendak Tuhan. Nah, kesimpulan untuk dapat berserah total, yaitu yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, percaya penuh dan jangan menggunakan logika. Yang keempat, melepaskan ikatan-ikatan duniawi dan ikatan-ikatan iblis. Dan yang kelima adalah ucapkan kata-kata profetik dengan iman. Karena itu akan membangun iman kepercayaan bahwa itu pasti terjadi dengan kehendak dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Marilah kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Setelah mendengar firman-Mu Tuhan, mulai sekarang kami akan mempunyai inward joy yang tidak akan dapat dipengaruhi oleh masalah-masalah. Karena inward joy atau sukacita di dalam hati itu akan mengusir semua ketakutan, semua kekhawatiran dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat atau yang perlu kamu khawatirkan Tuhan, karena kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Gembala yang baik, yang akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Tapi kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati, membimbing mereka yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan mereka sejak saat ini akan berserah hidup dalam damai sejahtera
tergantung sepenuhnya kepada kehendak dan rancanganmu, dan bukan kepada logika dan pikirannya sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah merasa diberkati sama-sama katakan amin.